Sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Ini direkod ya? Saya mau minta rekodnya ya. Hmm. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kita masuk ke materi kontrak kuliahan ya. Untuk mata kuliah komunikasi, promosi kesehatan, dan epidemiologi ya, atau disingkat dengan KPE. Pada mata kuliahnya ya, jadi TLM D3 234, untuk semesternya ini semester 3 ya. Untuk Rek A dan Rek B ya, tahun ajaran 2025-2026. Koordinatornya itu saya sendiri ya. Jadi untuk dosen pengampunya ya, jadi ada 4 orang ya. Yang kedua itu Bu In ya, ketiga Pak Didi ya, SKMMKes, dan selanjutnya adalah Bapak Muhammad Rizal Maulana ya, MKL. Untuk perkuliahannya di ruangan ya, kelas 4D dan 3B ya, karena ini adalah mata kuliah KP ini hanya teori ya, jadi tidak ada praktek ya, jadi SKS-nya 2 SKS teori. Jadi untuk manfaat mata kuliah ini ya, jadi mahasiswa itu diharapkan sebagai komunikator ya. Jadi harapannya mahasiswa itu mampu berkomunikasi ya dan bekerja sama dengan tim dalam memberikan informasi pelayanan laboratorium medis ya pada teman sejawat, klinisi, pasien ya, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan secara optimal ya, dengan memperhatikan penentuan konteks, waktu, teknik, media, dan sosial budaya yang sesuai. Mahasiswa diharapkan mampu ya untuk bisa membuat media presentasi yang baik ya, dan mampu melakukan kegiatan promosi kesehatan pada masyarakat. Untuk deskripsi perkuliahan ya, jadi mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan ya tentang model, teknik, dan proses penyampaian informasi ya, baik berupa ide, gagasan, baik berupa ide, gagasan, ataupun pandangan terkait pelayanan laboratorium medis ya, melalui komunikasi verbal ataupun non-verbal ya, dengan berbagai media ataupun channel ya, baik itu interpersonal maupun klinisi dan pasien ya, untuk mendapatkan respon secara efektif ya. Jadi mahasiswa diharapkan mampu menguasai ya terkait konsep, prinsip komunikasi, dan promosi kesehatan berbasis individu dan masyarakat ya.
berdasarkan nilai-nilai budaya dalam peningkatan derajat kesehatan secara optimal. Jadi untuk tujuan instruksional umumnya ya, mahasiswa diharapkan bisa mengetahui ya, dan sekaligus melakukan komunikasi dan kerjasama dengan tim ya, dalam memberikan informasi pelayanan laboratorium medis ya, pada pasien, teman sejawat, klinisi masyarakat ya, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal ya, berkomunikasi secara vertikal, vertikal berarti atasan ya, dan kepada jenjang yang lebih tinggi sesuai peran dan fungsinya sebagai tenaga kesehatan di laboratorium ya. Jadi mempertimbangkan penentuan konteks, waktu, teknik, media, dan sosial budaya yang sesuai. Jadi ini ya untuk tujuan instruksional khususnya ada beberapa ya. Nah, ini adalah rincian materi yang akan kita pelajari nantinya ya. Jadi dalam perkuliahan ini ya diharapkan mahasiswa itu mengetahui dan memahami ya tentang pengertian prinsip ya, komponen, unsur, bentuk, jenis dari model komunikasi ya. Kedua itu media informasi dan edukasi kesehatan ya. Ketiga, konsep perilaku dan determinan kesehatan, teori, prinsip perubahan perilaku ya. Kerja sama tim, organisasi, dan massa ya. Selanjutnya pengertian prinsip sasaran dan ruang lingkup promosi kesehatan. Selanjutnya 3 pilar utama promosi kesehatan, teknik, strategi promosi kesehatan ya. Selanjutnya konsep komunikasi dan promosi kesehatan di masyarakat ya, melalui penyuluhan di puskesmas maupun rumah sakit. Selanjutnya konsep komunikasi dan promosi kesehatan dalam praktik sebagai ATLM. Selanjutnya dasar-dasar epidemiologi dan studi epidemiologi. Selanjutnya mampu membuat media promosi kesehatan ya, berupa media visual ya, grafis, dan audio visual ya, bisa poster, leaflet, grafis, dan video. Selanjutnya mampu merancang ya naskah simulasi untuk role play, komunikasi dengan klien ya, komunikasi dengan penguatan tim kerja mengarah ke service excellence ya. Jadi komunikasi dengan berbagai strata pasien ya, klien, teman sejawat maupun tim kerja. Mahasiswa juga diharapkan mampu membuat proposal penyuluhan ya. Setelah membuat proposal dilakukan simulasi dan presentasi ya. Nih melakukan presentasi penyuluhan ya menggunakan media ataupun kelompok sasaran. Ya, jadi untuk strategi perkuliahannya ya, jadi strategi perkuliahan meliputi tatap muka ya, diskusi ya, simulasi peran atau role play ya, membuat literatur review ya, studi kasus, dan nanti untuk membuat poster leaflet ya, video promosi kesehatan ya. Jadi tujuannya untuk memperkaya pengetahuan. Jadi untuk materi perkuliahan ini ya silakan di searching ya media atau buku-buku promosi kesehatan secara online ya. Di ini ada Suranto ya terkait komunikasi interpersonal ya. Yogyakarta ya, terus ada bukunya Eles Linda ya, promosi kesehatan ya. Terus ada penulis dari Lili Wery ya, terkait dasar-dasar komunikasi kesehatan. Terus ada Yuliati ya, 2021 komunikasi kesehatan ya. Selanjutnya buku Sukijo Noto Atmojo ya, jadi buku Noto Atmojo terkait promosi kesehatan ya, teori dan aplikasi. Dan selanjutnya buku di Susilowati ya, 2016 modul promosi kesehatan ini dari PPSDMK Kemenkes ya. Jadi silakan mencari ya terkait bahan-bahan ajar secara online ya yang bisa di-download yang lain ya. Jadi untuk penugasan perkuliahan ya untuk tugas kelompok ya. Jadi nanti membuat tugas kelompok ya. Membuat makalah dan PPT untuk presentasi sesuai topik ya.
Jadi untuk penugasan di sini ada penugasan pembuatan naskah simulasi komunikasi ya. Jadi ada proposal ya, membuat media penyuluhan grafis ya, audiovisual maupun video ya. Jadi membuat media promosi kesehatan ya, baik itu visual, audio ya, seperti yang visual, poster, leaflet, grafis maupun video ya. Jadi nanti ada yang kelompok ya dan ada individu yang misalnya untuk leaflet ya. Itu masing-masing nanti bisa membuat ya media komunikasi yang baik. Membuat artikel media komunikasi promkes ya, jadi berdasarkan literatur ataupun referensi ilmiah ya, baik karya tulis, jurnal, publikasi, buku ajar ya, ataupun ketentuan pemerintah serta perundangan kesehatan berlaku untuk dipresentasikan dan didiskusikan untuk pembelajaran ya. Untuk kriteria penilaian ya, kriteria penilaian jadi ada UAS, UTS ya, tugas praktik ya. Jadi untuk UAS ya, jadi poinnya itu ada 15% ya, UTS 15%, penugasan 20% ya. Dan pembuatan ya, jadi pembuatan media ya, jadi pembuatan media ya, ini 50% ya. Jadi untuk kehadirannya ya, jadi diharapkan kehadiran itu bisa 100% ya, jadi minimalnya 75% ya, apabila berhalangan hadir ya izin sakit berarti harus mengganti dengan penugasan ya. Jadi untuk tugas itu harus dikumpulkan dalam K-Drive ya untuk soft file-nya dan dikumpulkan hard file-nya juga ya. Jadi untuk sistematika perkuliahan ya jadi bisa tidak berurutan ya. Jadi menyesuaikan aja ya dosen yang bisa masuk ya. Jadi apabila perkuliahan bisa tidak berurutan ya. Apabila ada perubahan jadwal ya dosen yang berhalangan. Jadi untuk jadwal perkuliahan ya untuk pertemuan pertama itu terkait pengantar ya kontrak perkuliahan ya terkait komunikasi promkes dan epidemiologi ya. Pertemuan kedua itu pengertian dan prinsip komponen ya dan unsur komunikasi. Jadi di sini sudah mulai menyusun ya, membuat proposal penyuluhan ya. Jadi nanti bisa di-searching contoh-contohnya secara online ya. Jadi untuk pertemuan saya itu silakan menyusun ya proposal penyuluhan yang nanti akan dipresentasikan ya, presentasikan nanti di setelah pembuatan proposalnya. Selanjutnya itu ya, jadi di pertemuan ketiga ya terkait konsep perilaku dan determinan kesehatan ya, itu masih saya ya. Selanjutnya itu terkait media informasi dan edukasi kesehatan ya. Jadi untuk pembuatan proposalnya ini diberikan waktu sampai 4 minggu ya. Jadi masing-masing mencari topik ya, topik tema kesehatan ya untuk proposal penyuluhan ya. Selanjutnya di sini yang pertemuan kelima pengertian prinsip sasaran dan ruang lingkup promosi kesehatan ya. Jadi di sini ada praktik pembuatan analisis media promosi ya, poster, leaflet, grafis dan video. Ini nanti sama Pak Didi ya. Pertemuan keenam ya, 3 pilar utama promosi kesehatan ya. Jadi di sini juga praktek membuat media promkes ya terkait video tentang kesehatan ya. Ini sama Pak Didi juga ya. Terus ada advokasi promosi kesehatan ya. Ini nanti untuk prakteknya melakukan penyajian data secara deskriptif ya dari hasil laboratorium ya. Ataupun melakukan surveillance, analisa data, pemeriksaan laboratorium. Ini nanti sama Pak Didi ya. Jadi sebelum UTS itu yang memberikan materi saya dan Pak Didi ya. Untuk materi setelah UTS ya, jadi ada dasar-dasar epidemiologi ya. Jadi di sini ada
perhitungan ya, perhitungan epidemiologi, yaitu nanti oleh Bu Iin ya. Selanjutnya ada studi epidemiologi observasional dan eksperimental ya. Jadi nanti ada hitung-hitungan ya. Nah, hitungan epidemiologi dan biostatistik ya. Jadi ada konsep rate, rasio, proporsi, sumber data, morbiditas, dan mortalitas. Ya. Bagaimana cara menghitungnya ya. Ini nanti sama Bu Iin ya. Selanjutnya ada epidemiologi penyakit menular dan tidak menular ya. Nanti juga ada hitungannya ya. Ini nanti sama Bu Iin juga ya. Di teman ke-11 itu pendidikan kesehatan ya sebagai upaya promosi kesehatan ya. Sama ya. Jadi melanjutkan aja ya penugasan sebelumnya ya di materi pendidik ya terkait pembuatan media promosi kesehatan ya. Ini nanti oleh Pak Rizal ya. Selanjutnya ada kebijakan dan strategi promosi kesehatan ya. Ini nanti tek dalam pembuatan video kesehatan ya. Selanjutnya konsep komunikasi dan promkes di masyarakat ya. Jadi ada penyuluhan ke puskesmas ataupun rumah sakit ya. Jadi di sini ada praktik simulasi ya, role play penyuluhan ke masyarakat ya, ataupun melakukan perizinan. Ini nanti oleh Rizal ya. Nah, untuk pertemuan terakhir ya, ini ada review materi ya, jadi konsep komunikasi dan promkes dalam praktik sebagai ATLM ya. Jadi mereview materi ya. Dan di sini mereview materi yang sebelumnya ya dan simulasi ya terkait role play penyuluhan ke masyarakat. Ya, jadi koordinatornya saya ya. Jadi ini perwakilan mahasiswa Siska Amelia ya. Jadi ada Rek A dan Rek B. Mungkin itu saja untuk kontra hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Ibu. Ya, untuk apa makalah PPT kan dari awal ya seperti biasa ya. Jadi umumnya untuk dosen itu masing-masing membuat makalah PPT terkait topik ya. Jadi nanti membuat proposalnya itu
dibuat aja dari maksudnya pertemuan 2 itu kan untuk pertemuan saya kan sampai pertemuan 4 ya. Jadi sambil disusun aja ya. Nanti di pertemuan keempat baru dikumpulkan terus dipresentasikan ya. Jadi ada 3 minggu untuk membuat ya. Selanjutnya untuk penugasan yang lain seperti leaflet dan lain-lain video itu nanti ikut ke dosennya ya. Kan nanti ada Pak Didi ya. Itu nanti menyesuaikan aja dari penugasan dosennya ya. Itu hanya gambaran garis-garis besar untuk materi perkuliahan ya. Jadi silakan mengikuti dari instruksi dari dosen yang bersangkutan ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Jadi sebenarnya intinya di KPE itu ya hanya membuat poster, leaflet ya, leaflet video terkait video-video pamungkas itu aja sih intinya ya, inti perkuliahannya kita itu aja ya. Jadi yang materi yang di Pak Didi itu nanti dipermantap lagi nanti pada pertemuan Rizal ya. Nah, nanti selanjutnya di akhir baru dipresentasikan. Itu ya. Jadi di KPI itu hanya 4 topik aja ya. Membuat proposal penyuluhan ya, membuat media promkes ya, poster, leaflet ya, video ya, itu yang paling inti di KPE ya. Jadi untuk pembuatan penugasannya silakan mengikuti instruksi dari dosennya masing-masing aja ya. Saya di sini hanya menyampaikan untuk topik-topik kuliahan ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Ada pertanyaan atau sudah cukup? Kalau yang untuk hitungan-hitungan ini nanti materinya sama Bu In ya. Jadi nanti kalian akan menghitung terkait epidemiologi ya. Rasio, proporsi ya, menghitung morbiditas, menghitung mortalitas dalam epidemiologi ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya pikir cukup ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ya, nanti silakan temui saya di kampus ya di hari Senin ya. Nanti saya kasih untuk kontraknya ya. Jadi nanti ini kontraknya harus kalian tanda tangan di bawah ya sebagai perwakilan mahasiswa. Jadi saya pikir cukup ya kalau tidak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin cukup ya untuk materi kontrak hari ini ya. Untuk penugasan nanti pada saat masuk aja ya. Saya jelaskan secara detailnya ya. Jadi cukup untuk pertemuan hari ini ya. Ini kok kalian semuanya pada model kartun ya. Ya, jadi selamat berweekend ya. Terima kasih atas partisipasinya ya untuk materi perkuliahan hari ini ya. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, saya izin live ya. Oke, Bu. Ya.